Ingat nggak dulu bioskop tuh gedungnya sendirian, tapi sekarang bioskop selalu di mall dan biasanya ada di lantai paling atas. Kenapa sih bisa gitu? Penasaran nggak? Oke, jawaban simpelnya adalah karena perubahan konsep bioskop dari singleplex jadi multiplex. Nah, kalau soal letaknya yang selalu ada di lantai paling atas mall, itu biar sesuai sama konsep mall yang mengusung pendekatan co-opetition. Aduh, susah banget ya istilah-istilah itu. Singleplex lah, multiplex lah, apalagi itu co-opetition. Mau nonton aja jadi ribet nggak sih? Tapi nggak perlu khawatir. Kali ini aku bakal menjelaskan itu semua kepada kalian. Jadi tonton terus sampai habis ya, biar nanti nggak penasaran lagi. Dan inilah dia, Metamorfosis Bioskop. Gedung bioskop publik pertama di dunia berdiri di Pittsburgh, Amerika Serikat pada 1905. Namanya Nickelodeon. Yes, kalian nggak salah dengar. Rumah produksi kartun yang terkenal itu berawal dari gedung bioskop. Pendirinya bernama Harry Davis dan John Harris. Bioskop Nickelodeon awalnya cuma nayangin film pendek bisu berdurasi 15-20 menit. Film itu disorot ke spray putih sebagai layar dengan bayangan klip-klip. Agak mirip nonton layar tancap di kampung ya, karena emang sebetulnya konsep keduanya sama. Bedanya, Nickelodeon ini nontonnya udah di dalam gedung, nggak di lapangan dan nggak ada yang jualan kacang rebus, kacang rebus. Perkembangan teknologi proyektor pada 1920-an ternyata bikin pengalaman nonton bioskop makin asik. Proyektor yang ada saat itu udah bisa menyinkronkan gambar dan suara. Ini jadi pertanda akhir era film bisu, meskipun gambarnya masih hitam putih. Satu dekade setelahnya, pada 1930, teknologi proyektor makin maju. Saat itu udah bisa menampilkan gambar berwarna. Ini juga jadi lompatan besar bagi perkembangan industri perfilman dan bioskop. Nah, konsep bioskop publik kayak Nickelodeon yang berada di gedung auditorium besar, banyak kursi, dan layar lebar jadi yang paling umum pada masa-masa awal ini dan setelahnya. Konsep ini lebih dikenal dengan bioskop singleplex. Biasanya, para pekerja di gedung bioskop singleplex di Amerika adalah para imigran. Walhasil, gedung bioskop jadi melting pot atau titik temu antar etnis. Bioskop lantas gak hanya berfungsi buat nonton film, tapi juga tempat pertukaran budaya antar etnis secara informal. Tapi, pada dasarnya manusia emang gak pernah puas. Masyarakat Amerika bosan sama konsep bioskop di dalam gedung yang dianggap terlalu kaku. Maka pada 1933 muncul konsep drive-in bioskop. Konsep baru ini menyajikan pengalaman nonton bioskop dari dalam mobil di sebuah tanah lapangan yang luas dengan layar tunggal yang lebar banget. Nggak ada larangan penonton buat ngobrol sama orang di sebelahnya, dan mereka pun boleh sambil makan. Konsep drive-in bioskop yang luas itu jadi cepet banget populer di Amerika. Puncak popularitasnya pada rentang 1950-an sampai 1960-an. Dalam rentang waktu itu ada lebih kurang 4.000 bioskop drive-in di Amerika. Banyak ya. Ternyata kehadiran bioskop drive-in juga masih dianggap nggak cukup loh, seiring makin besarnya industri perfilman. Alasannya bioskop drive-in dan gedung bioskop singleplex yang hadir lebih dulu cuma bisa menayangkan satu film aja di satu lokasi. Sementara makin banyak film-film baru yang diproduksi. Akhirnya pada 1980-an muncul konsep baru bioskop multiplex. Konsep multiplex yang dikenal juga dengan Cineplex menyediakan banyak ruang pemutaran film di satu gedung bioskop. Jadi semua gedung bioskop bisa memutar banyak judul film secara bersamaan. Dampaknya secara otomatis penonton punya lebih banyak pilihan tontonan. Pelaku industri film dan pengelola gedung bioskop pun makin cuan. Di saat yang sama dengan munculnya bioskop multiplex, Amerika lagi doyan banget bangun mall. Pada 1980-an banyak banget mall baru dibangun di wilayah pinggiran Amerika. Mall-mall itu ternyata cocok buat jadi tempat bioskop multiplex. Kerjasama antara pengelola mall dan bioskop pun terjadi. Sejak saat itulah mulai banyak bioskop di dalam mall. Catat ya, bioskop multiplex berada di lantai teratas gedung mall. Hal ini biar penonton film melewati dulu semua gerai di dalam mall sebelum sampai ke lokasi bioskop. Dengan begitu, konsep mall yang mengusung competition atau persaingan dalam kooperasi di antara gerai-gerainya bisa tetap berjalan. Semua gerai di mall itu jadi punya kesempatan sama dilewati calon konsumen yang merupakan para penonton bioskop. Bisa dikatakan,
Keberadaan bioskop di dalam mall adalah sebuah perkawinan kapitalistik antara pengusaha bioskop dan pengusaha mall. Enak banget ya, udah kawin, cuan pula. Perkembangan bioskop di Indonesia nggak jauh beda kayak di Amerika. Bioskop independen atau singleplex di Indonesia yang pertama berdiri pada 1905, namanya The Royal Bioskop. Sementara gedung bioskop pertama yang termegah pasca Indonesia Merdeka bernama Metropol, letaknya di Jakarta yang berdiri pada 1951. Setelah Metropol berdiri, kian banyak gedung bioskop di Indonesia. Musim semi gedung bioskop independen di Indonesia pun terjadi pada rentang 1970-an sampai akhir 1990-an. Di hampir setiap kota di Indonesia ada gedung bioskop independen saat itu. Bioskop drive-in di Indonesia pertama kali muncul pada 1970 di Ancol, Jakarta. Bioskop ini diresmikan oleh Gubernur Ali Sadikin dan menjadi yang terluas di Asia Tenggara saat itu loh. Konsep bioskop multiplex atau cineplex di Indonesia mulai muncul pada 1986. Pelopornya adalah perusahaan yang sekarang kita kenal dengan Cineplex 21. Saat itu, Cineplex 21 mulanya bekerja sama dengan pusat perbelanjaan bernama Golden Truly. Lewat Cineplex 21, kian banyak film yang ditayangkan di bioskop jaringannya, termasuk film-film dari luar negeri. Nah, Cineplex 21 sampai sekarang masih menguasai pasar bioskop Indonesia loh. Tercatat sampai 2018 lalu, Cineplex 21 memiliki 989 bioskop yang tersebar di 176 lokasi di 41 kota di Indonesia. Namun, konsep bioskop multiplex ternyata membawa pengaruh buruk juga ke dunia perfilman. Kooptasi ruang oleh pengusaha mal dan pengelola Cineplex membuat banyak bioskop independen mati, sehingga ruang pemutaran film terbatas kembali dan banyak film yang tak bisa tayang. Pada awal-awal konsep Cineplex hadir di Indonesia, pilihan film yang ditayangkan pun lebih kepada produksi luar negeri. Ini pula yang turut menyebabkan kemunduran film Indonesia karena ruang tayang pada periode 1990 sampai 1998. Sementara ruang alternatif seperti layar tancap dan bioskop drive-in kian tak populer, terlebih karena terkendala mahalnya biaya izin penayangan film. Ketika pandemi melanda Indonesia pada 2020 lalu, konsentrasi bioskop di mal sangat berdampak terhadap industri perfilman. Bioskop tak bisa beroperasi karena pemerintah melarang mal buka untuk mencegah penularan COVID-19. Di tengah kooptasi ruang oleh pengelola bioskop Cineplex di Indonesia, itulah lantas muncul sejumlah bioskop alternatif. Beberapa di antaranya adalah Kain Forum, Science Space, dan Radian Cinema yang rutin menayangkan film-film yang tak mendapat ruang di bioskop di mal-mal itu, seperti film-film indie. Pecinta film akan terus ada di dunia ini, dan konsep bioskop mungkin bisa berubah lagi di kemudian hari. Pertanyaannya, konsep bioskop seperti apa sih yang tepat untuk memenuhi kebutuhan para pecinta film dan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan bisnis? Kasih jawaban kalian di kolom komentar.